Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan coba bedah satu pertanyaan. Kelihatannya simple tapi rumit banget. Apa sih artinya hasil di sebuah rumah sakit? Iya, pertanyaan ini fundamental banget ya, apalagi buat institusi layanan. Betul. Sumber kita kali ini studi kasus nomor 13 dari buku Peter F. Drucker, Management Cases. Ini bukan teori aja, tapi kasus nyata. Ada tokohnya Robert Armstrong. Pengusaha sukses dia ya? Iya, pengusaha sukses, terus banting setir jadi administrator rumah sakit komunitas, namanya St. Luke's. Nah, begitu dia masuk, langsung kepikiran, gimana nih saya ngukur kinerja saya? Hasilnya tuh apa sih? Pertanyaan yang wajar banget sih. Dan mungkin Anda juga pernah kepikiran kan, gimana institusi layanan yang tujuannya bukan cuma profit, ngukur suksesnya. Dan, pertanyaan Armstrong ini benar-benar menusuk jantung persoalan buat banyak organisasi layanan, gak cuma rumah sakit. Institusi kayak gini kan punya banyak banget pemangku kepentingan. Istilah kerennya ya, maksudnya semua pihak yang punya urusan gitu ya. Iya, semua yang punya kepentingan atau kena dampak. Kalau rumah sakit ya ada pasien, dokter, perawat, staf, keluarga pasien, komunitas sekitar, terus ya yang bayar. Yang bayar ini macam-macam ya. Ada pemerintah, BPJS kalau di kita, asuransi swasta. Betul, perusahaan, serikat pekerja juga bisa. Nah, ini dia masalahnya. Kenapa tuh? Masing-masing pihak itu harapannya beda-beda. Ekspektasinya soal apa itu sukses buat rumah sakit itu bisa lain banget. Kadang malah bisa, ya, tabrakan. Contohnya gimana tuh? Iya, pasien kan maunya sembuh total, nyaman, cepet. Dokter mungkin pengen alat paling canggih, kebebasan praktek. Tapi yang bayar kayak BPJS atau asuransi maunya biaya seefisien mungkin. Hasilnya jelas terukur. Wah iya juga ya, nggak gampang berarti nyatuin semua itu. Susah banget. Makanya mendefinisikan satu hasil utama itu tantangan manajemen yang luar biasa. Bukan cuma soal teknis, tapi soal jiwa dan arah rumah sakit itu sendiri. Oke. Kita kenalan dikit yuk sama si Robert Armstrong ini. Dia bukan orang sembarangan kan? Bukan. Rekam jejaknya jelas. Sukses bangun bisnis keluarga. Dan dia punya minat di kesehatan juga kan katanya? Dulu pengen jadi dokter? Iya, ada cerita gitu. Dan yang penting, dia itu udah lama aktif di Dewan Pengawas St. Luke's. Bertahun-tahun. Bahkan sampai jadi ketua dewan ya? Nah, itu dia. Jadi, dia bukan orang luar yang nggak tahu apa-apa. Dia paham banget seluk-beluk rumah sakit itu, ya setidaknya dari kacamata pengawas lah. Terus gimana ceritanya dia bisa jadi administrator? Nah, pas St. Luke's butuh administrator baru, ada momen unik nih. Yang ngusulin dia itu justru dokter pribadinya. Oh ya, kenapa dokter pribadinya? Dokter ini kebetulan juga kepala layanan medis di situ. Alasannya tuh dikutip di kasusnya, kira-kira gini. Nggak ada yang lebih tahu tempat ini dari Anda. Nggak ada yang lebih diterima semua pihak. Lagian, Anda kayaknya udah mulai bosan deh sama kerjaan sekarang. Hahaha, alasan terakhirnya. Tapi intinya, Armstrong dilihat sebagai sosok ideal karena pemahamannya yang dalam soal St. Luke's dan dianggap mampu hadapi kerumitannya. Tapi Armstrongnya sendiri gimana? Langsung mau? Enggak juga, dia ragu. Dia nanya lagi pertanyaan penting tadi ke dokternya. Terus gimana saya ngukur kinerja saya nanti? Apa hasilnya di sini? Nah, ini dia pertanyaannya. Balik lagi, jawaban dokternya gimana? Jawaban dokternya ini. Wah, jujur banget. Dia bilang, saya tahu Anda bakal nanya itu. Saya tahu apa itu hasil dalam praktik medis saya sebagai dokter. Tapi terus terang, saya atau mungkin orang lain di sini nggak benar-benar yakin apa arti hasil bagi rumah sakit secara keseluruhan. Wow, pengakuan yang cukup berani ya dari kepala medis. Iya kan? Dia nambahin lagi. Mungkin memang sudah waktunya orang seperti Anda yang punya kebiasaan kurang menyenangkan buat nanya hal-hal fundamental gini yang mulai mikirin. Ini nunjukin masalahnya emang mendasar banget. Bukan cuma soal manajemen, tapi klinisi pun merasakan. Jadi bukan soal si Armstrong atau dokter yang nggak kompeten ya, tapi emang produk layanan kesehatan itu sendiri yang rumit didefinisikan hasilnya. Kurang lebih begitu. Sifat dasarnya emang kompleks. Ironis ya, dianggap paling paham, tapi definisi suksesnya aja masih abu-abu. Terus apa yang terjadi? Dia terima pekerjaannya. Nah, ini bagian paling serunya. Dia terima tantangan itu. Dan dia sukses. Kalau pakai ukuran biasa ya, Sukses gimana maksudnya?
6 tahun kemudian, dia dapat penghargaan Hospital Administrator of the Year tingkat nasional. Weh, keren banget. Itu kan pengakuan besar. Jelas, itu nunjukin dia kompeten lah sebagai manajer. Bisa ngelola operasional, mungkin finansialnya jadi bagus, layanan berkembang, efektif dia. Berarti dia udah nemu dong jawaban pertanyaan soal hasil tadi. Justru itu masalahnya, belum. Ini yang bikin gregetan. Loh, kok bisa udah jadi Administrator of the Year padahal? Pas pidato penerimaan penghargaan itu, dia ngaku terang-terangan. Dia bilang, ambil pekerjaan itu salah satu keputusan terbaik hidupnya, tapi pertanyaan yang dia pengen jawab dari hari pertama, soal apa sih hasil rumah sakit ini, itu masih belum kejawab. Serius? Serius. Dia malah bilang, dia merasa lebih bingung setelah 6 tahun mimpin dan sukses secara formal itu. Wah, tambah bingung setelah sukses. Gimana ceritanya tuh? Kesuksesannya jalanin mesin rumah sakit itu malah bikin dia makin sadar betapa rumitnya nentuin tujuan akhir mesin itu. Dia jadi makin paham soal banyaknya pelanggan tadi. Oh, jadi karena dia makin lihat kompleksitas pemangku kepentingan itu ya? Tepat sekali. Pengalamannya bikin dia makin ngeh siapa aja yang harus dilayani St. Luke's dan betapa bedanya mau mereka. Dia mulai coba petain. Coba kita urai deh peta dari Armstrong ini. Siapa aja pelanggannya dan maunya apa? Oke. Pertama, jelas para dokter. Mereka sering lihat rumah sakit itu kayak, ya bengkel canggih lah, perpanjangan praktik mereka. Jadi hasil buat mereka itu fasilitas bagus, staf oke, jadwal lancar gitu ya? Kurang lebih. Alat canggih, staf kompeten, efisiensi, otonomi profesional. Itu penting buat mereka. Oke. Terus siapa lagi yang utama? Pasien. Jelas ini inti layanannya. Harapannya ya, sembuh, kondisi membaik, nggak tambah sakit, nyeri berkurang. Tapi nggak cuma itu kan? Betul. Hasil buat pasien bisa juga soal diperlakukan manusiawi. Dapat info jelas, nyaman dirawat, biaya terjangkau atau ditanggung asuransi pemerintah. Itu juga hasil. Dan biasanya pasien ada keluarganya. Nah, ketiga, keluarga pasien. Mereka juga pelanggan. Butuh info akurat, dukungan, tempat nunggu yang layak, gampang jenguk. Kepuasan mereka juga bagian dari hasil. Lingkungan sekitar rumah sakit, komunitas. Keempat, komunitas. Rumah sakit kan aset penting ya. Komunitas berharap ada akses layanan bagus, ada pendidikan kesehatan, siap kalau ada bencana, jadi lapangan kerja juga. Hasil buat komunitas ya kontribusi kesehatan publik dan ekonomi lokal. Oke, banyak banget. Terakhir, yang bayar. Kelima, ini dia, para pembayar. Pemerintah, BPJS, asuransi swasta, perusahaan, serikat pekerja, pasien sendiri juga bisa. Nah, kalau mereka, hasilnya apa? Pasti soal duit kan? Ujung-ujungnya sering ke sana. Istilahnya cost effectiveness. Biaya yang keluar sepadan nggak sama hasil klinisnya. Mereka minta transparansi biaya, efisiensi, nggak ada pemborosan atau fraud. Ya ampun, kalau dijejerin semua, dokter pengen canggih, pasien pengen sembuh nyaman, keluarga pengen didukung, komunitas pengen sehat, pembayar pengen efisien. Gimana caranya satu institusi bisa muasin semua itu barengan? Nah, itu dia dilema intinya Armstrong. Nggak cuma pemangku kepentingannya yang seabrak, tapi tuntutan ke rumah sakitnya sendiri juga makin banyak lapisannya. Lapisan gimana maksudnya? Armstrong lihat ada beberapa peran atau ekspektasi yang dituntut dari rumah sakit. Lapisan pertama, yang paling klasik, ya peran kuratif. Menyembuhkan orang sakit gitu ya? Betul, perbaiki kerusakan yang udah ada. Obati penyakit, tangani cedera, operasi. Kata Armstrong, rumah sakit modern udah lumayan bagus lah di sini. Oke, itu dasarnya. Ada lagi? Lapisan kedua, ini yang mulai berkembang, peran preventif dan promotif. Jadi pusat kesehatan komunitas. Maksudnya gimana tuh? Jadi nggak cuma ngobatin yang sakit, tapi juga jaga yang sehat biar tetap sehat, program screening, kampanye gaya hidup sehat, vaksinasi, manajemen penyakit kronis. Hasilnya bukan cuma angka sembuh, tapi angka kesakitan turun, status kesehatan warga naik. Ketiga, terutama di kota besar atau daerah yang aksesnya susah, peran jadi jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial. Iya. Rumah sakit umum atau komunitas itu sering jadi tujuan terakhir buat orang miskin atau rentan yang nggak bisa ke dokter biasa. Datang ke UGD buat masalah yang mungkin harusnya bisa di puskesmas. Jadi hasilnya di sini soal kemampuan melayani semua lapisan masyarakat ya? Betul, memberikan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, nggak pandang kemampuan bayar. Jadi rumah sakit dituntut jadi bengkel canggih, pusat kebugaran komunitas, sekaligus tempat perlindungan terakhir.
Dengan duit yang terbatas, gimana coba Armstrong ngukur sukses ngejalanin 3 peran itu sekaligus sambil muasin dokter, pasien, keluarga, komunitas, dan pembayar tadi? Pantesan dia bingung ya. Pantesan banget. Justru makin sukses dia jalanin operasional, makin kerasa bentrokannya. Sukses di satu hal, misal efisiensi biaya buat pembayar, bisa jadi ngorbanin program preventif buat komunitas. Atau ngorbanin waktu tunggu pasien di UGD mungkin? Bisa jadi. Atau beli alat canggih buat dokter spesialis, duit buat layanan dasar orang miskin jadi kurang. Nggak ada jawaban gampang mana yang paling penting. Ini jadi ingat konsepnya Drucker lagi ya. Pentingnya organisasi, apalagi nirlaba atau layanan publik, buat bener-bener jelasin misinya apa, hasil spesifiknya apa. Persis. Kasus Armstrong ini kayak laboratorium nyata yang nunjukin betapa susahnya nerapin prinsip dasar itu. Drucker kan selalu bilang, tanpa definisi hasil yang jelas, organisasi bisa cuma sibuk muter-muter nggak jelas arahnya atau ngukur hal yang salah. Tantangan terbesarnya bukan gimana ngukur ya, tapi apa yang mau diukur ya. Itu dia. Pertanyaan di akhir studi kasusnya Drucker itu relevan banget. Jangan-jangan emang konsep layanan kesehatan itu sendiri dasarnya terlalu luas, terlalu abstrak. Jadi mustahil dirumusin tujuannya secara operasional dan diukur secara memuaskan buat semua. Jadi apa nih artinya pergulatan Armstrong ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Mungkin intinya mendefinisikan sukses atau hasil di organisasi layanan yang kompleks itu emang susah dari sananya. Iya, bukan karena orang yang nggak mampu. Betul, manajer sekelas Armstrong aja yang sukses secara konvensional dan paham banget organisasinya, tetap aja bergulat sama pertanyaan ini. Ini lebih ke kompleksitas sistemik layanan kesehatan itu sendiri. Dan ini nggak cuma di rumah sakit loh. Coba deh pikirin analogi lain. Universitas misalnya. Apa hasil utama universitas? Apa ya? Lulusannya cepat dapat kerja, gaji tinggi. Atau risetnya canggih? Atau ngedidik mahasiswanya jadi warga negara yang kritis? Atau bantu pengembangan masyarakat sekitar? Semuanya bagus sih. Bagus semua, valid semua. Tapi mana prioritasnya? Gimana ngukurnya? Gimana kalau tujuan-tujuan itu rebutan dana atau waktu dosen? Bener juga. Jadi masalah definisi hasil ini ada di mana-mana ya, di sektor layanan publik dan nirlaba. Universal. Makanya, kegelisahan Armstrong yang nggak selesai itu malah jadi warisan penting. Itu maksa kita buat nggak nerima gitu aja ukuran sukses yang ada. Terus bertanya, ini beneran nyerminin misi inti kita nggak sih? Ini beneran hasil yang paling penting buat yang kita layani? Meskipun sekarang udah banyak ukuran ya, indikator mutu klinis, survei kepuasan pasien. Banyak banget. Angka infeksi, angka kematian, lama rawat, biaya per kasus, macam-macam lah. Tapi pertanyaan dasarnya tetap, kumpulan metrik ini beneran nangkep esensi hasil yang dicari Armstrong nggak? Atau jangan-jangan kita cuma ngukur yang gampang diukur aja, bukan yang paling penting. Bisa jadi begitu. Dan seringkali metrik-metrik itu malah bisa konflik satu sama lain. Contohnya? Kayak tadi, ngejar lama rawat inap pendek biar efisien. Risikonya pasien dipulangin kecepatan, malah masuk lagi, readmisi. Atau fokus banget ke survei kepuasan soal kamar bagus, makanan enak, tapi kualitas medisnya gimana? Nah, itu dia. Jadi meskipun data makin banyak, dilema Armstrong soal apa itu hasil yang sebenarnya dan gimana nyimbangin macam-macam hasil yang sering bentrok itu masih relevan banget. Mungkin emang nggak ada satu jawaban sempurna. Oke, jadi kita udah kupas tuntas kasus Robert Armstrong dan Rumah Sakit St. Luke's, kisah manajer sukses yang justru makin bingung soal arti sukses itu sendiri pas berhadapan sama kompleksitas layanan kesehatan. Pertanyaan abadinya, apa itu hasil? Terus menggema ya. Dan ini bawa kita ke refleksi buat Anda nih. Kalau administrator sekelas Armstrong aja begitu pusingnya, coba deh pikirin organisasi layanan lain di sekitar Anda. Sekolah anak Anda, apa hasil utamanya? Nilai ujian, karakter, kemampuan mikir kritis? Atau lembaga pemerintah, gimana mereka ukur sukses selain serapan anggaran? Yayasan sosial yang Anda dukung? Apa tolok ukur dampak nyata mereka? Jadi mikir ya. Ini memunculkan pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Di tengah lautan data, laporan, klaim sukses. Tolok ukur fundamental apa sih yang seharusnya kita pakai buat nilai apakah institusi layanan, rumah sakit, sekolah, Pemda, LSM itu beneran capai misi intinya? Beneran kasih nilai sejati buat masyarakat?
Dan gimana kita bisa dorong obrolan yang lebih jujur soal pilihan sulit, soal trade-off, dalam ngejar macam-macam hasil itu. Betul. Karena nggak mungkin semua bisa didapat sempurna kan? Wah, pemikiran yang penting banget buat terus digali. Semoga pembahasan kita kali ini kasih perspektif baru ya buat Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.